Jadi sekarang teh kita belajar. Enak bade belajar naon? Kimia. Kimia. Pak no. Terus. Itu sama. Kelihatan tulisan saya? Kelihatan. Apa? Lihat. Tip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi kemarin ya. Seminggu yang lalu kita tes sudah belajar tentang materi ya. Tentang materi ya. Ya. Jadi yang namanya materi itu sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, punya volume. Betul nggak? Betul. Masih ingat? Masih. Oke. Sekarang materi itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang namanya campuran. Yang keduanya ada yang namanya zat murni. Ya. Nah, nanti yang namanya campuran juga Materi. kemudian maaf ya kalau tulisannya butut. Ya enggak apa-apa. Bagus, Pak. Zat murni ini ada yang namanya apa namanya? Unsur dan senyawa. Nah, sebetulnya campuran juga terbagi 2. Karena ada yang campuran yang homogen dan ada kalau selain homogen apa? Heterogen. Gitu. Naon bedana homogen sareng heterogen? Nah, gini contoh nanya. Contoh. Bayangkan aya 2 gelas. Ya. Diisi sama air. Cai herang. Bisa membayangkan? Ya. Ada gelas, ukurannya sama, diisi oleh air bening, ya, ukurannya sama. Nah, kemudian yang satu ditambahkan gula, yang satu lagi ditambahkan tanah atau besi. Ini gelas, misalnya ya. Kelihatan gambar gelasnya? Kelihatan. Nah, ini air nih. Air bening. Yang satu dimasukin gula.
gula putih, ya. Yang satu lagi dimasukin pasir, ya. Kemudian dikocek, diaduk. Oke. Kira-kira yang bakal kelihatan ketika air putih, air bening ini dikasih gula, kemudian dikocek, ya, maka si airnya tetap bening ya. Tapi yang ini waktu dikasih pasir, airnya jadi bening nggak? Kasih pasir, makanya sih bening. Biru. Bener? Yang ini dia campuran air dengan gula, hanya nggak bisa dibedain, disebut heterogen. Tapi kalau yang ini, ya, campuran air dengan pasir, masih bisa kelihatan perbedaannya. Oh, eta cairna, eta keusikna aya, gitu. Disebut sebagai campuran heterogen. Ya? Ya. Oke. Nah, sekarang ini kita ngulang sebentar ya. Ini zat murni, ini ada unsur, ada senyawa. Ya. Kalau senyawa ini gabungan dari unsur. Nah, itu belum habis. Itu. Dan dituang. Disamarkan berarti. Nah, contoh unsur apa? Misalkan gas oksigen. Ya. Oksigen. Terus ada besi, misalkan. Ada hidrogen. Ada emas, misalkan. Nah, kalau senyawa gabungan dari unsur-unsur. Ini ada misalkan air. Air kan H2O ya. Ya. Lihat nih, terdiri dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Yang ini oksigen cuma oksigen saja, O saja. Besi simbolnya Fe, ferro. Hidrogen ini H. Emas ini Au, aurum. Tembaga ini simbolnya Cu. Tuh. Nah, kalau senyawa tadi air, kemudian apa namanya? Garam. Tahu garam? Tahu. Ya. Mun sampai disebutnya uyah gitu. Ya. Nah, garam itu NaCl. Gabungan dari natrium dan klorida. Ini unsur. Digabung jadi NaCl, natrium klorida. Oke? Ini contohnya ya. Nah, kalau udara masuknya senyawa, unsur, campuran yang heterogen atau homogen? Senyawa. Hah? Unsur. Udara? Senyawa. Udara itu kan ada campuran ya. Dari ada gas nitrogennya ya. Ada oksigennya, ada uap airnya, dan seterusnya. Udara itu campuran. Campuran buat contoh dari campuran. Tapi campurannya homogen atau heterogen? Hah? Campurannya ya homogen. Homogen, Pak. Karena tidak bisa kelihatan. Sok ningali lihat udara di kelas. Emang kelihatan gitu oksigen sama nitrogennya?
Tuh. Itu berarti sifatnya homogen, ya. Kalau air laut campuran atau bukan? Saya baik. Campuran. Campurannya homogen atau heterogen? Homogen. Heterogen, kan kelihatan tuh kan ada ini ada pasirnya. Oke ya. Oke, siap. Nah, sekarang kita akan lebih jauh ke tentang unsur. Nah, yang namanya tentang tadi kan yang namanya zat murni, ya. Ini ada yang namanya senyawa dan ada yang namanya unsur. Nah, bagian terkecil dari unsur ini disebut atom. Bagian terkecil dari unsur disebut sebagai atom. Jadi kalau misal di rumah punya emas, tahu emas atau besi lah gitunya, tahu pan besi apa nih? Misal ini batang besi misalkan. Ini batang besi. Misalnya ini sebatang besi. Nah, yang namanya atom itu bagian terkecil dari ini. Jadi si batang ini kumpulan dari sekian miliar atom gitu. Kumpulan dari bermiliar atom besi. Gitu. Nah, atom itu digambarkan seperti bola. Bola yang paling kecil. Jadi ibaratnya batang besi ini kumpulan dari bola-bola kecil atom besi. Jadi misalkan segini dipotong gitunya. Nah, yang segini teh kumpulan dari miliaran atom-atom besi. Nah, ini nih, yang titik ini teh adalah atom-atom besi. Gitu. Ini adalah atom yang titik iya ya, bukan yang gede ini. Nah, atom besi, nah sebuah atom. Jadi atom itu digambarkan oleh bola. Jadi nih atom. Nah, dalam atom ini atom ya. Di dalamnya ini ada yang namanya inti atom.
Terus yang diantara bola luar dan inti atom, yang ini disebut sebagai elektron. Elektron. Nah, elektron mengitari inti atom seperti planet yang mengitari matahari. Tahu tata surya? Nah, seperti itu. Jadi ini inti atom. Nah, di sini tuh ada lintasan elektron lah gitu ya. Nah, ini elektron nih. Ya. Jadi yang ini adalah elektron. Sementara yang ini, nah yang ini nih, ini adalah inti atom. Nah, di dalam inti atom ini ada yang namanya neutron, ya, dan positron namanya. Ini neutron ini muatannya netral, tidak bermuatan. Kalau positron muatannya positif. Kalau elektron muatannya negatif. Nah, jika jumlah elektron dalam atom itu sama dengan ini proton ya, sorry. Dengan jumlah proton, maka di sini atomnya netral, disebut atom netral. Tapi kalau jumlah elektron itu tidak sama dengan jumlah proton, maka disebut sebagai ion. Jadi ion itu adalah atom yang bermuatan. Seperti aloe. Gitu ya. Ya. Begitu. Nah, ini disebut sebagai ion. Nah, ion itu ada dua. Ada yang anion dan ada yang kation. Bagus-bagus namanya ya? Ya. Nggak apa-apa. Kalau anion itu kalau muatannya negatif. Jadi tadi kalau jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton, ya, maka itu disebut sebagai anion. Tapi kalau jumlah elektronnya lebih sedikit daripada jumlah proton, maka dia kation.
Sok, enak abi balian naros. Misal ada sebuah atom gitu ya. Ya. Kupingkeun. Misal ada sebuah atom. Jumlah protonnya 5, jumlah neutronnya 5. Itu atomnya netral, apakah anion atau kation? Netral. Netral. Terus kalau jumlah protonnya ada 5 dan jumlah elektronnya ada 6, berarti dia netral, anion atau kation? Kation. Hah? Kation. Jumlah protonnya 5, jumlah elektronnya ada anion atau netral? Anion. Anion, karena lebih banyak yang negatifnya ya. Ya. Tapi kalau protonnya ada 5, elektronnya ada 4, itu apa disebutnya? Kation. Kation. Betul. Contoh anion gimana cara nulisnya? Misalkan natrium ya. Kalau netral, natrium itu begini. Ini simbolnya Na natrium. Tapi kalau sorry. Maaf. Contoh kation misalkan ya. Misalkan tadi kelihatan nggak tulisannya? Nggak ya? Kelihatan, Pak. Misalkan ya, saya punya unsur X gitu ya. Jumlah neutronnya ada 4. Jumlah protonnya ada 4. Jumlah elektronnya ada 4. Berarti dia kation, anion atau netral? Netral. Simbolnya begini, X gitu. Tapi kalau misalkan sekarang protonnya ada 4, elektronnya ada 5. Ini anion atau kation? Anion. Kation, Pak. Protonnya 4, elektronnya 5. Kation. Anion. Anion, Anion itu Pak. kalau, nah berarti dia anion X itu kan ya. Nah gimana caranya? Di sini lihat, kan lebihnya 1 ya. Ya. 1 kan berarti beri tanda minus. Tapi kalau protonnya 4, elektronnya 2 gitu. Dia apa maksudnya? Apakah anion, kation atau netral? Ya. Kation ya. X. Berarti muatannya positif. Lebihnya beda selisihnya berapa? 4 dengan 2. Ya, 2. 2 kan? Berarti di sini 2 plus. Gitu cara nulisnya. Oke? Coba. Saya punya unsur A. Ini protonnya ada 3, elektronnya ada 3. Terus B, protonnya ada 5, elektronnya ada 7. Terus C, protonnya ada 2, elektronnya ada 1. Coba, ini gimana simbolnya di sini? Ini termasuk netral. Netral, Pak. Netral.
Simbolnya Simbolnya saja ya, karena kan sama, betul? good. Kalau ini Kalau pertama yo. ini Kation. apa? Kation. Kation. Simbolnya B, terus Plus dua. Guys. Y. Ini mah anion, ini mah. Nah, neon paling. Oh, sok. Simbolnya naon? Minus. Plus. Minus. Belum. Kalau tanpa tanda plus minus, ini di sininya, ini netral. Oh. Ini kan lihat, elektronnya lebih banyak ya. Ya. Berarti dia anion. Berarti minus di sini. Cuma minus berapa? 5 dengan 7 bedanya berapa? 2 kan? Ya. Jadi 2 minus terusnya begitu. Oh. Kalau yang ini? Nama kation. Kation. Simbolnya C. Beda, ini kan beli banyak protonnya ya daripada neutron. Plus 1 ya udah jangan tulis satunya. Jadi ini adalah simbol-simbol dari ion. Paham? Paham. Istirahat istirahatnya Pak. Istirahat. Saya bagus. Meraja. Kedapri. Pengen Kamu 12 berak. asmanya. Kantun 10 menit deh, oke? Oke. Cuma saya sebelumnya ini saya terakhir masuk di kelas ya. Nanti minggu seterusnya bakal diganti sama yang lain. Ya. Ya aku ganti. Pak sedih Maha. Kenapa? Depan abina bade sekolah deh. Jadi sambil ngajar bebas sekolah nak. kan? Sambil ngajar. Kenapa sing sukses bukan apa? Siap, hatur nuhun. Kini pami aya waktos abi ameng kadito, oke? Harus. Nah, Pak. ya pokoknya ditunggu ya OTW. Oke, tungguan weh maksudnya. Gaskan Pak. Temuan Pak di Gunung Singa. Sok ya. Jadi pelajaran kimia mungkin sampai sini dulu ya. Nanti minggu depan fisika sama kimia akan diterusin sama guru yang lain ya. Mugi-mugi sadayana hingga rehat ya. Soson-soson diajarna, oke? Oke, kalau gitu hatur nuhun sadayana nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.